Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man ittaba bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa al-hadirun usikum wa ya bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada ketakwaan dalam makna takwa yang sebenar-benarnya, dalam makna takwa yang sebaik-baiknya. Kita diseru kepada ketakwaan, yaitu takwa yang hakiki, takwa yang dengannya Allah akan menambahkan pemahaman pada ilmu yang telah kita pahami. Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarimu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 282. Takwa yang dengannya pula Allah melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Sebagaimana yang telah kita hafal sama-sama ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat ini, ayat dari surah Al-A'raf ini, surah Al-A'raf ayat 96 ini memberikan kita dua hal jika kita ingin maju dan sukses di masa kini dan masa akan datang. Yang dua hal ini pula diterapkan oleh para pendahulu kita, yakni jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Caranya dua, beriman dan bertakwa. Iman itu, hadirin sekalian, berakar kuat di dalam perasaan, berbunga indah di pikiran, dan berbuah manis dalam perbuatan. Kita berdiri dan berbaring dalam keinginan memajukan agama ini menjadi umat yang bertabat mulia, bermartabat mulia. Kita duduk, baring, berdiri untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah iman ada di hati kita umat Islam, maka semakin sedikit waktu dalam kesia-siaan, semakin padat waktu dalam kekaryaan, semakin sempit kesempatan dalam kemaksiatan, semakin lebar kesempatan dalam ketaatan. Semakin susah uang keluar dalam keborosan, dan semakin kuat tenaga mencari harta untuk dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman yang produktif, hadirin sekalian. Iman yang kalau kita raih, maka satu dari dua pintu kemuliaan sudah terbuka. Pintu yang kedua adalah takwa. Kita ambil perlindungan. Kepada siapakah kita berlindung dalam hal ini? Allah jawab, wa may yazkuruna illa ay yasha Allah wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dia Allah, Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya. Tempat kita bertakwa itu ya Allah, dan berhak. Kenapa? Karena dia berhak memberikan ampunan. Al-Mudaththir ayat 56. Hanya kepada Allah lah kita mengembalikan perlindungan diri kita, karena itulah kepentingan kita di dunia ini. Karena segala sesuatu di dunia ini adalah dalam genggamannya, maka kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya. Kita berlindung dari dosa kita yang kita perbuat dengan meminta ampun kepada Allah dan memohon hidayah padanya, agar kita tetap dalam hidup yang dirahmatinya, disukai Allah. Dengan demikian hidup akan menjadi lebih mudah dan lebih indah. Hadirin sekalian, suatu saat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, apakah makna takwa wahai Ubay? Maka Ubay balik bertanya kepada Umar, apakah engkau wahai Umar ketika melewati suatu jalan yang di jalan itu penuh dengan duri, engkau akan menghindarinya? Maka Umar radhiyallahu an menjawab, tentu saja. Maka Ubay berujar, yang demikian itulah takwa. Takwa dalam makna yang luas adalah upaya menjaga diri dari hal-hal yang mendatangkan keburukan dan kerusakan serta murka Allah,
maka hadirin sekalian, menghindar dari mudarat kepada manfaat, menghindar dari mafsadat kepada maslahat, menghindar dari gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya ilmu pengetahuan, yang demikian itu juga takwa. Apabila di dada dan di pikiran serta perbuatan kita berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun dalam kehidupan kita menjadi baik dan menjadi sempurna. Dengan begitu Allah akan menurunkan bagi kita rahmat dan berkah dari sisinya. Al-Quran menerangkan bagi kita tentang kemuliaan yang diturunkan Allah kepada orang bertakwa. Yang pertama, ia memperoleh Al-Furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, antara yang sunnah dan bid'ah, serta kesalahan-kesalahannya dihapus dan dosa-dosanya diampuni. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Yang kedua, Ia akan memperoleh jalan keluar dari segala macam problem, segala macam masalah, segala macam hal yang dihadapinya, diberi rizki tanpa diduga dan dimudahkan semua urusannya. Kita hafal semuanya sama-sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan jadikan jalan keluar baginya. Ketiga, amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah hingga menjadi berat timbangannya di hari kiamat kelak, mudah penghisabannya, dan ia menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Keempat, Allah akan memasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya serta hidup di dalam keridhaannya. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Menutup pembahasan kita ini, marilah kita renungi pengertian takwa oleh Amru Khalid dalam kitab Silsilatul Hidayah. Takwa itu, kata Ustaz Amru Khalid, takwa itu adalah ada di tempat Allah senang kita ada di sana, dan tidak ada di tempat Allah yang Allah tidak menyenangi kita berada di sana. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.